Halo Mams, di video kali ini aku mau kasih beberapa rekomendasi mainan edukatif yang bisa diberikan untuk anak usia 1 tahun ke atas. Dan aku juga akan kasih rekomendasi toko-toko mainannya yang ada di Shopee, karena ini semuanya aku belinya di Shopee. Yang pasti harganya murah-murah banget, link tempat belinya di mana aku cantumin di kolom deskripsi ya. Semua mainan ini tujuannya untuk melatih kemampuan motorik dan sensorik si anak. Yuk tonton terus videonya. Happy watching! Mainan pertama yang aku rekomendasiin yaitu puzzle bola pintar. Ini aku belinya di Toys Festival. Jadi ini salah satu mainan edukatif bola puzzle yang tujuannya untuk melatih ketangkasan anak dalam mencocokkan bentuk. Bentuk-bentuknya yaitu geometris, ada kotak, ada bulat, segitiga, dan lain-lain. Cara mainnya, kepingan geometrisnya dimasukin ke dalam lubang yang ada di bola sesuai dengan bentuknya. Terus ukurannya ini cukup besar, jadi nggak bisa masuk ke dalam mulut anak. Lalu si bolanya ini mudah untuk dibongkar pasang. Awal-awal mainnya jangan lupa untuk selalu dicontohin dulu ya Mams. Terus kita arahin juga tangannya langsung supaya mereka tuh ngerti gimana cara maininnya. Nah, mainan ini juga bisa melatih kesabaran anak dalam bermain. Mainan selanjutnya yaitu ring donat. Ini aku belinya di Toys Festival juga. Ini bahannya plastik. Si tiangnya ini sebenarnya nggak terlalu kokoh menurutku, karena ini harganya juga murah banget sih ya. Tapi sampai sekarang awet-awet aja sih Mams, nggak rusak sama sekali. Cara mainnya yaitu nyusun donat sesuai ukuran donat ke dalam tiang dari ukuran terbesar sampai yang terkecil. Selain itu, warna-warni di donatnya juga dapat melatih si anak mengenal jenis-jenis warna. Sekaligus nantinya dapat merangsang kosakata anak kalau kitanya aktif stimulasi ya Mams. Biasanya aku kalau main sama Abang Saka nih, aku tuh selalu ngulang-ngulang terus nama warnanya kayak merah, kuning, hijau, supaya dia ingat nama-nama warna dan dapat mengucapkan kosakata warna-warna sedikit demi sedikit. Berikutnya yaitu ada puzzle knop berbahan kayu. Ini aku belinya di Teona.tata. Mainan edukatif ini tujuannya juga untuk melatih ketangkasan anak dalam mencocokkan bentuk. Temanya tuh macam-macam, ada alfabet, ada geometris, ada angka-angka, hewan-hewan, dan lain-lain. Tema kali ini aku pilihnya yang angka-angka, jadi sekalian untuk pengenalan angka dasar juga ke si Abang Saka. Puzzle ini tuh ada knopnya Mams untuk pegangan, jadi memudahkan anak mengambil dan naruh si puzzle ke tempatnya yang sesuai. Selain itu, warna-warni di puzzle ini cocok juga untuk pengenalan warna. Selanjutnya aku ada balok ring. Ini aku belinya di Teona.tata juga. Mainan edukatif ini tujuannya untuk melatih motorik kasar, melatih koordinasi mata, serta pengenalan warna juga. Cara mainnya, si ringnya ini dimasukin ke dalam si tiang-tiangnya dan menyusunnya berdasarkan warna. Jadi warnanya dicocok-cocokin gitu ya. Nah, si ringnya ini bahannya Eva Foam, terus si tiangnya ini bukan kayu ya Mam, tapi bahannya tuh plastik. Kalau yang ini size ringnya tuh lebih kecil dari mainan-mainan sebelumnya. Jadi harus selalu diawasi ya Mams, biar nggak masuk ke dalam mulut anak. Selain itu, sehabis main kalau bisa langsung dirapihin lagi, biar si ringnya ini nggak berantakan kemana-mana. Tapi intinya, semua permainan memang seharusnya kita dampingi dan kita temani bermain ya Mams. Mainan edukatif berikutnya yaitu papan tulis magnet. Ini aku belinya di Teona.tata juga. Ini tuh ada pena magnetnya, terus ada stempelnya juga, bentuknya tuh hati, segitiga, sama lingkaran. Ini mainan juga udah ada dari zaman kita kecil ya Mams kayaknya. Tujuannya tuh untuk melatih kemampuan motorik anak dan melatih kreativitas si anak. Jadi cara mainnya, si anak nanti coret-coret di papannya untuk eksplorasi kreativitasnya, terus bisa dihapus, lalu bisa dicoret-coret lagi. Selain itu, keterampilan untuk megang penanya juga berubah ya Mams. Yang awalnya megang penanya biasanya digenggam, nanti tuh mereka lama-lama bisa pegang penanya kayak kita. Mainan edukatif berikutnya, aku ada stacking cups. Ini aku belinya di Edufan Toys Official Shop. Mainan edukatif ini tujuannya untuk melatih koordinasi mata dan tangan, mengenal warna, melatih anak membedakan ukuran, urutan, logika, serta juga melatih kesabaran. Jadi di mangkok-mangkoknya ini tuh ada huruf-huruf sama alfabetnya juga.
Cara mainnya, si mangkoknya ini disusun dari yang ukuran terbesar hingga yang terkecil. Nah, kalau udah nggak dipakai, cara numpuknya itu arah sebaliknya, jadi lebih praktis dalam penyimpanan. Mainan berikutnya yaitu xylophone atau kulintang. Ini aku belinya di Edufan Toys Official Shop juga. Tujuan utamanya sebagai pengenalan warna, suara, terapi suara, dan motorik kasar si anak. Cara mainnya dipukul-pukul gitu supaya ngeluarin suara yang berbeda-beda. Ini aku lagi pilih motif yang mobil ada rodanya supaya lebih menarik, jadi juga bisa dijadiin mainan mobil-mobilan sama si Abang Saka. Tapi kalau mainan ini biasanya tuh Abang Saka maininnya durasinya paling nggak terlalu lama mams dibandingkan mainan-mainan sebelumnya. Lagi? Ore. Lanjut mainan edukatif lainnya, aku ada Busy Jar. Ini aku belinya di edutoys_shop. Aku belinya waktu itu Rp83.000, isinya tuh ada 5. Jadi kalau dihitung persatuan jarnya itu sekitar 16 ribuan. Ini aku belinya yang nggak ada mereknya, jadi harganya biasanya lebih murah dibandingkan yang lainnya, tapi kualitasnya sama kok. Di dalam satu paket ini isinya ada 5 jenis mainan yang berbeda. Yang pertama ada pom-pom jar, ini tuh bentuknya pom-pom, jadi si pom-pomnya itu dimasukin ke dalam bolongan yang ada di tutup jarnya. Lalu yang kedua ada button jar, ini bentuknya tuh kancing, ini konsepnya juga sama, jadi si kancingnya itu dimasukin ke dalam lubang yang ada di tutup jarnya. Lalu ada stacking jar, kalau ini cara mainnya menyusun ring ke dalam tiang yang nempel di tutup jarnya. Bentuknya juga macam-macam, ada kotak, ada bulat, dan ada bintang. Selain itu warna-warninya juga sebagai pengenalan warna. Yang keempat ada ribbon jar, jadi kalau ini tuh pita, jadi cara mainnya itu pitanya ditarik dari dalam lubang tutup jar. Nah yang terakhir ada stick jar, jadi kalau stick jar ini cara mainnya memasukkan stick ke dalam lubang-lubang kecil yang ada di tutup jarnya. Terus sticknya tuh ada 2, yang satu agak berbulu, yang satu yang polos. Nah permainan Busy Jar ini tujuannya untuk melatih motorik dan sensorik anak serta melatih kesabaran juga. Karena materialnya kecil-kecil, jadi kalau mainan ini harus selalu diawasin ya mam, biar nggak masuk ke dalam mulut. Sebelum bermain, kita kasih contoh dulu cara mainnya. Bagi kita emang kelihatan gampang sih ya, tapi kalau buat mereka, apalagi buat pertama kali, biasanya tuh mereka ada yang melempar-melempar, ada yang gigit-gigit, atau bahkan nyuekin mainannya. Tapi nggak apa-apa, itu emang wajar, jadi kitanya yang emang harus aktif ngajarin dan nemenin main supaya lebih seru, dan supaya si anak cepat lebih paham. Selanjutnya aku juga ada flashcard. Aku di sini pilih yang variasi hewan. Ini aku belinya di KY Shop. Tujuan utamanya untuk pengenalan hewan dan melatih daya ingat si anak. Ujung si flashcardnya ini melengkung, nggak lancip, jadi aman dipegang oleh bayi atau anak-anak. Tapi selain pakai flashcard, mam sebenarnya juga bisa sih mengenalkan nama-nama hewan, nama-nama buah, anggota tubuh di lingkungan sekitar kita aja. Kayak misalnya nih, baju tidurnya si Abang Saka kan motifnya hewan-hewan tuh. Jadi aku sering banget ngasih tahu ke si Abang Saka nama hewan-hewan yang ada di bajunya atau di gulingnya. Nanti tuh lama-lama dia bakal inget gitu loh mam. Sebenarnya kalau kitanya aktif ngenalin dan sebutin secara verbal, mereka tuh bakal inget dan lama-lama bisa ngucapin kosakatanya. Selain flashcard, Mams juga bisa beli poster yang isinya tuh pengenalan hewan-hewan, pengenalan buah, angka, alfabet, ataupun anggota tubuh. Karena kalau poster atau flashcard itu variasi gambarnya emang lebih banyak. Kupu-kupu, kupu-kupu, iya. Burung gimana burung? Iya. Ini apa? Kesukaannya abang? Zebra. Ini juga kesukaannya abang? Iya. Bukan miangku. Bunyinya baru miau. Oke, yang terakhir adalah Pop It Bubble. Ini aku belinya di booming02.id. Ini tuh barang impor, jadi emang pengirimannya agak lama. Ini juga salah satu mainan yang bikin si abang tuh konsentrasi dan bikin tenang.
karena mainan ini juga bisa menjauhkan rasa penat pada si anak. Nah, selain itu, mainan ini juga mengasah kemampuan motorik dan kemampuan sensorik. Mainan ini bisa digunain dari anak-anak sampai orang dewasa. Sebenarnya ada beberapa cara sih Mams maininnya untuk anak yang udah dewasa ya, tapi karena abang masih 1 tahun, jadi cara maininnya si gelembung-gelembung yang menonjolnya itu ditekan sampai habis. Lalu diulang lagi di sisi satunya. Kalau gelembungnya ditekan ini tuh ada sedikit suara yang dihasilkan dari gelembungnya. Ini sebenarnya aku juga suka mainin sih Mams, soalnya seru banget. Oke Mams, sekian dulu ya rekomendasi mainan dan toko mainan di Shopee dari aku. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di @abangsakachnl dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.